Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jurgenata Sigit, saya dari 12 PS 2. Kali ini saya akan membahas materi tentang pemberdayaan komunitas. Nah, yang pertama itu ada pengertian komunitas. Komunitas ialah suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dan kepentingan bersama atau communities of common interest, baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai teritorial. Istilah community dapat diterjemahkan sebagai masyarakat setempat. Lalu ada pengertian pemberdayaan komunitas. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat atau komunitas adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Lalu, prinsip-prinsip dasar pemberdayaan komunitas. Nah, yang pertama itu, pemberdayaan komunitas memerlukan break-even dalam setiap kegiatan yang dikelolanya. Meskipun berbeda dengan organisasi bisnis, di mana dalam pemberdayaan komunitas keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya. Lalu prinsip yang kedua, pemberdayaan komunitas selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan. Lalu yang ketiga, dalam pelaksanaan program pemberdayaan komunitas, kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan fisik. Dan yang keempat, dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan. Dan yang terakhir yaitu, kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat yang bersifat makro dan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup pemberdayaan komunitas. Nah, ruang lingkup pemberdayaan komunitas ini mencakup berbagai program pemberdayaan. Yang pertama ada pemberdayaan ekonomi, yang kedua ada pemberdayaan politik, yang ketiga ada pemberdayaan sosial budaya, dan yang terakhir ada pemberdayaan lingkungan. Dasar terbentuknya pemberdayaan komunitas. Didasari pemahaman munculnya ketidakberdayaan akibat masyarakat tidak memiliki kekuatan atau powerless, Jim Eve mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan mereka. Kekuatan atas pilihan pribadi, kekuatan dalam menentukan kebutuhan sendiri, kekuatan dalam kebebasan berekspresi, kekuatan kelembagaan, kekuatan sumber daya ekonomi, kekuatan dalam kebebasan reproduksi. Faktor lain yang menyebabkan tidak berdayaan komunitas di luar faktor ketiadaan daya atau powerless adalah timpangan, yang meliputi ketimpangan struktural, ketimpangan kelompok, dan ketimpangan personal. Upaya pemberdayaan masyarakat lemah dapat dilakukan dengan 3 strategi. Pertama, pemberdayaan perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dan membangun atau mengubah struktur dan lembaga. Kedua, pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik. Dan yang ketiga, yaitu pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran. Nah, selanjutnya ada manfaat pemberdayaan komunitas. Manfaat besar dari pemberdayaan komunitas adalah kemungkinan perkembangan dan penggunaan bakat atau kemampuan terpendam dalam setiap individu. Melalui pemberdayaan komunitas diharapkan hambatan-hambatan tradisional dalam masyarakat dapat dihilangkan, garis demarkasi disingkirkan, dan deskripsi pekerjaan yang menghalangi dapat dikesampingkan. Lalu ada strategi pemberdayaan komunitas. Strategi yang pertama yaitu strategi pendekatan dalam pemberdayaan komunitas. Menurut Elliot, ada 3 strategi pendekatan yang dipakai dalam proses pemberdayaan komunitas atau masyarakat, antara lain pendekatan kesejahteraan atau the welfare approach, lalu ada pendekatan pembangunan atau the development approach, dan yang terakhir ada pendekatan pemberdayaan atau the empowerment approach. Lalu strategi yang kedua yaitu strategi pemberdayaan komunitas melalui nilai-nilai kearifan lokal. Kearifan lokal berasal dari 2 suku kata, yaitu kearifan atau wisdom dan lokal yaitu atau lokal. Secara terminologi, kearifan lokal atau local wisdom dapat dimaknai sebagai pandangan hidup dan pengetahuan lokal yang tercipta
dari hasil adaptasi suatu komunitas yang berasal dari pengalaman hidup yang dikomunikasikan dari generasi ke generasi. Pemberdayaan komunitas berbasis nilai-nilai kearifan lokal. Model pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal mengandung arti peletakan nilai-nilai setempat atau lokal sebagai input penanggulangan masalah sosial seperti kemiskinan. Nilai-nilai setempat atau nilai-nilai lokal tersebut merupakan nilai-nilai sosial menjadi cerminan dari masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai tersebut meliputi kegotong royongan, kekerabatan, musyawarah untuk mufakat, dan toleransi atau tepa selira. Lalu selanjutnya ada pemberdayaan komunitas berbasis nilai-nilai kearifan lokal akan menciptakan masyarakat yang berdaya. Ciri-ciri masyarakat yang berdaya antara lain, yang pertama, mampu memahami diri dan potensinya dan mampu merencanakan, seperti mengantisipasi kondisi perubahan ke depan. Lalu yang kedua, mampu mengarahkan dirinya sendiri. Yang ketiga, memiliki kekuatan untuk berunding. Yang keempat, memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Dan terakhir ada bertanggung jawab atas tindakannya. Pemberdayaan komunitas untuk mengatasi ketimpangan sosial bagi tiga. Yang pertama yaitu mengatasi ketimpangan sosial berdasarkan kearifan lokal. Yang kedua mengatasi ketimpangan sosial berdasarkan kelestarian lingkungan. Dan terakhir ada mengatasi ketimpangan sosial berdasarkan pembangunan berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.